Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Nafisatun Lina, NPM 173100096. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya akan membahas materi kelas 11 Matematika semester 1, yaitu tentang translasi. Nah, sebelum kita paham apa itu translasi, kita harus tahu tujuan dan indikator yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran dari translasi adalah siswa dapat memahami konsep translasi, siswa dapat menggunakan konsep translasi dalam menyelesaikan soal, siswa dapat menerapkan konsep translasi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konsep translasi dan dapat menerapkan konsep translasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita paham apa itu translasi, kita harus tahu dulu apa itu transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan sebuah konsep matematika yang dicetuskan oleh seorang matematikawan yang bernama Felix Klein. Ia berpendapat bahwa bangun geometri bisa diubah letaknya atau bentuknya, sehingga ada perubahan letak atau bentuk. Transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Nah, bangun geometri ini dapat beragam, bisa segitiga, lingkaran, segi empat, limas, dan lainnya. Tidak hanya sebuah bangun geometri, garis dan titik pun juga dapat ditransformasikan. Transformasi geometri ini ada 4 jenis. Yang pertama, translasi atau yang biasa kita sebut dengan pergeseran. Yang kedua, rotasi, perputaran. Yang ketiga, refleksi atau pencerminan. Dan yang terakhir yaitu dilatasi, perbesaran, pengecilan atau perkalian. Langsung saja, untuk video kali ini kita hanya akan membahas translasi saja. Translasi adalah pergeseran atau perpindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan dengan arah yang sama. Coba kita amati benda-benda bergerak yang ada di sekitar kita. Contohnya, kendaraan bergerak di jalan raya, atau pesawat yang terbang di udara, ataupun diri kita sendiri yang bergerak kemana saja. Nah, sekarang kita akan membahas pergerakan objek dengan pendekatan koordinat kartesius. Kita asumsikan bahwa pergerakan ke kanan adalah ke sumbu X positif, pergerakan ke kiri adalah pergerakan ke sumbu X negatif, pergerakan ke atas adalah pergerakan ke arah Y positif, dan pergerakan ke bawah adalah pergerakan sesuai sumbu Y negatif. Kita perhatikan permasalahan berikut. Yang diketahui, titik A 4,3 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Nah, di sini berarti ada 2 kali pergeseran atau perpindahan. Yang pertama itu ke kiri lalu ke bawah, dan yang kedua ke kiri lalu ke atas. Nah, ke kiri itu sesuai dengan sumbu X negatif, ke bawah sesuai dengan sumbu Y negatif. Lalu ke kiri sesuai dengan sumbu X negatif, dan ke atas sesuai dengan sumbu Y positif. Lalu dari permasalahan ini, coba kamu atau kita sketsakan pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Pasti bingung ya? Nah, mari kita gambar dulu bidang koordinat kartesiusnya. Nah, di sini tadi diketahui titik awalnya itu di A 4,3 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah.
ke kiri sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri 6 langkah, berarti sesuai dengan X negatif. X negatif. Jadi titiknya itu di negatif 2, negatif 3. Lalu bergerak ke bawah 1 langkah. Maka pergeseran pertama diperoleh titik C min 2, min 4. Lalu pergeseran kedua bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Lalu bergerak ke atas sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka diperoleh titik akhirnya itu di E min 5, min 1. Sudah paham belum teman-teman? Nah, belum ya. Nah, ini untuk penjelasannya. Titik awalnya di 4,3 min 6, min 1, berarti ini titik translasinya atau perpindahan posisinya. Maka hasilnya 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2, negatif 3 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 4. Pergeseran yang kedua juga sama menghitungnya. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5, negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Oh ya, ini kenapa bernilai negatif? Karena bergerak ke arah kiri. Ke kiri nilainya itu negatif karena sumbu X negatif. Ini juga sama. Bergerak ke kiri nilainya negatif dan ke bawah negatif. Ke kiri itu nilainya negatif dan ke bawah juga negatif. Kalau bergeraknya ke atas atau ke kanan, berarti nilainya tetap atau masih positif, tidak berubah nilainya. Nah, jadi tadi diperoleh titik akhirnya yaitu E negatif 5, negatif 1. Untuk selanjutnya, nah bagaimana jika sebuah bidang digeser pada bidang koordinat kartesius? Coba kamu amati bidang segitiga ABC yang digeser pada gambar berikut. Dapatkah kamu menentukan arah dan besar pergerakannya? Nah, diketahui objek, berarti ini adalah bidang awalnya. Segitiga awalnya. Di A negatif 9, negatif 4, B nya di negatif 8, negatif 2, dan C nya negatif 3, negatif 5. Nah, ini pergeserannya atau ini hasil bayangannya, hasil translasinya di sini. Nah, kita di sini harus bisa menentukan arah pergeserannya dan besar pergeserannya. Coba kita lihat titik A negatif 9, kita jalankan ke kanan dulu sesuai di sini nih. Ini titik A. Yang pertama, untuk pergeseran yang pertama, berarti kita hitung berapa pergeserannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untuk A, pergeseran ke kanannya itu sebanyak 11 langkah. Terus kita hitung pergeseran yang kedua, yaitu bergerak ke atas, karena titik hasil bayangannya di sini. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6 langkah. Maka dari perhitungan tadi kita peroleh pergeseran ke kanannya yaitu 11 langkah dan pergeseran ke atasnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Nah, kalau ya titik A nya juga bergerak 11 langkah dan ke atas 6 langkah, titik B juga demikian, sama. Coba kita cek dulu titik B. Kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini lalu kita hitung pergeseran ke atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama. Maka titik C pun sama. Kita lihat penjelasannya.
titik awalnya A negatif 9, negatif 4, B nya negatif 8, negatif 2, dan C nya tadi negatif 3, negatif 5. Kemudian masing-masing bergeser ke kanan 11 langkah, benar kan? Dan selanjutnya bergeser ke atas sebanyak 6 langkah, sehingga posisi berubah di koordinat diperoleh A aksen titik bayangannya 2,2, B aksen titik bayangan dari B 3,4, dan C aksen titik bayangan dari C sebanyak titik bayangan dari C yaitu C aksen 8,1 sesuai dengan gambar. Hal ini dapat dituliskan, ini titik awal untuk titik A, titik translasinya, dan ini untuk hasil bayangannya A aksen. Ini untuk yang B pun sama, terus ditambah titik translasi, maka diperoleh hasil bayangannya. Yang C titik awal ditambah titik translasi, maka menghasilkan titik bayangan C. Nah, dari kedua permasalahan tadi dapat kita simpulkan bangun yang digeser atau yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, hanya mengalami perpindahan posisi saja ya teman-teman. Kesimpulannya, ketahui jika titik awalnya A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B akan menghasilkan bayangan di A, X aksen, Y aksen. Dapat ditulis seperti ini. Nah, untuk perhitungannya, X aksen, Y aksen ini kan titik bayangannya, A, B titik translasinya, dan XY titik awalnya. Jadi gampang banget untuk cari titik bayangannya, tinggal ditambahkan titik awal dan ditambahkan titik translasinya. Nah, untuk latihan dapat yang pertama, tentukan bayangan titik A negatif A di 3, negatif 7 oleh translasi di T 4,2. Nah, titik awalnya 3, negatif 7. Titik bayangannya langsung saja A aksen. A aksen itu X aksen, Y aksen. Tinggal ditambahkan saja sesuai ya. 3 ditambah 4, jangan 3 ditambah 2. 3 ditambah 4, 3 ditambah 4, negatif 7 ditambah 2. 3 ditambah 4 berapa? Iya 7. Negatif 7 ditambah 2, negatif 5. Coba kita sesuaikan jawabannya. Nah, ini jawabannya. Sama kan? 7, negatif 5. Jadi titik bayangannya adalah di A aksen 7, negatif 5. Untuk latihan yang kedua, diketahui koordinat titik P di 4, negatif 1 jika ditranslasi titik oleh suatu titik T 2, M menghasilkan bayangan titik P aksen di 6, negatif 4. Tentukan nilai M. Nah, di sini sama saja seperti tadi, titik bayangannya kan di 6,4, di 6, negatif 4. Itu dari hasil penjumlahan ini titik P dan titik T, titik awal dan titik translasinya. 4 ditambah 2, 4 ditambah 2, 6, hasilnya sudah sama. Nah, kita cari yang nilai M nya saja. Negatif 1 tambah M, negatif 1 ditambah M, tambah M. Nah, dari sini kan kita tahu 6 sudah sesuai dengan 6, negatif 4, negatif 4, negatif 1 plus M. Kita langsung aja cari negatif 4 sama dengan negatif 1 plus M. Bisa langsung tahu ya hasilnya. Langsung saja M sama dengan negatif 4, negatif 1 nya pindah ruas, jadi negatif 4 plus 1, hasilnya negatif 3. Nah, ini penjelasannya. Ini negatif 4 sama dengan negatif 1 plus M. M nya sama dengan negatif 4 ditambah 1, maka M nya negatif 3. Jadi gampang banget ya kan, tinggal ditambahkan saja. Untuk latihannya bisa dikerjakan
Nah, tentukan koordinat hasil pergeseran titik A negatif 2,5 oleh translasi T1 negatif 1, negatif 3. Dilanjutkan dengan translasi yang kedua oleh titik T2 0,5. Jadi gimana ini soalnya? Jadi di sini tuh titik awalnya A negatif 2,5. Nah, ditranslasikan yang pertama ke titik negatif 1, negatif 3. Lalu ketemu hasilnya berapa? Ditranslasikan lagi ke titik 0,5. Nanti ketemu hasilnya, tinggal ditambahkan saja. Nah, yang kedua, tentukan koordinat titik asal A, X, Y yang ditranslasikan oleh titik T negatif 1, negatif 6 menjadi A aksen 7, negatif 4. Nah, di sini yang diketahui itu titik translasi dan titik bayangannya. Yang ditanyakan titik awalnya. Nah, ini juga sama carinya. Udah diketahui titik bayangan. Berarti titik bayangan sama dengan titik translasi ditambahkan titik awal. Nah, nanti ketemu jawabannya. Sekian untuk video kali ini. You can find me di Instagram @nafi1lina. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.